Juru bicara Timnas Amin Anies dan Muhaimin, Indra Karismiaji, ditangkap Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terkait kasus penggelapan pajak dan pencucian uang. Kasus penggelapan pajak ini diduga dilakukan dalam kurun waktu 2017 hingga 2019. Bagaimana Timnas Amin menanggapi penangkapan terhadap salah satu juru bicaranya? Kita langsung berbincang dengan anggota tim hukum Timnas Amin, Aziz Yanwar, dan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Halo, selamat sore Mas Aziz dan Mbak Nana. Selamat sore. Oke, saya mau ke Jagung dulu, ke Pak Ketut. Pak Ketut, bagaimana sebetulnya kasus dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang yang menjerat jubir Timnas Amin, Indra Karismiaji ini? Jadi gini, Mbak Nana, saya harus jelaskan bahwa perkara ini sebenarnya adalah perkara tahap 2 dari penyidik PPNS Perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur ya. Ada 2 berkas perkara yang diserahkan, yaitu 1 berkas perkara atas nama Ferry Arfan yang merugikan negara kurang lebih 10 miliar. Kemudian ada kasus berkas perkara atas nama Nurindra Karismiaji dan Ike Andriani dalam 1 berkas perkara yang kurang lebih ada merugikan negara 1 miliar. Sehingga pada saat tahap 2 yang dilakukan kemarin itu ketiga-tiganya kita lakukan penahanan di Rutan Cipinang. Seperti itu sebenarnya kronologisnya. Jadi kasus ini baru diserahkan oleh teman-teman penyidik PPNS Perpajakan kepada penuntut umum yang notabene berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Seperti itu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Aziz ya. Pak Aziz, jubir Timnas Amin, Indra Karismiaji kan ditangkap ya atas kasus dugaan penggelapan pajak dan TPPU. Respon dari Timnas Amin, apalagi tadi setelah mendengar penjelasan dari Kapus Penkum Kejagung seperti apa? Ya, yang pertama saya luruskan, bukan ditangkap tapi ditahan. Ya, penahanannya itu juga prosesnya itu ketika beliau itu di telepon kemudian diajak alasannya untuk berdiskusi. Ya, berdiskusi di kantor pajak di sekitar Pulau Mas. Kemudian setelah itu sekitar 2 jam beliau diajak untuk ke Polda untuk pemeriksaan kesehatan dan kemudian langsung dibawa ke Kejari Jakarta Timur. Jadi saya luruskan, beritanya bukan ditangkap tapi dilakukan penahanan upaya oleh pihak kejaksaan gitu. Jadi kalau ditangkap kan sana kabur atau dia di mana gitu, enggak, dia udah datang kooperatif gitu kan, seperti itu. Karena memang ini kasus-kasus lama gitu kan, yang memang dia bersikeras bahwa posisi dia saat ini ya dan saat itu sama sampai sekarang itu memang tidak terlibat di perusahaan yang dimaksud di kasus yang tadi Pak Ketut sampaikan tadi gitu kan. Akan tetapi proses hukum tetap dari kita tim Amin, tim hukum terutama, kita menghormati prosesnya dan juga kita siap untuk melakukan pembelaan secara hukum dan juga melakukan upaya-upaya hukum yang memang dimungkinkan untuk kepentingan hukum dari Pak Indra dan keluarganya dalam hal ini yang turut menjadi korban atas hal-hal yang memang saat ini menimpa beliau. Demikian, Mbak. Oke, Pak Aziz, apakah kemudian Timnas Amin mengetahui sejak awal bahwa ada dugaan keterlibatan Indra Karismiaji dalam kasus penggelapan pajak dan TPPU? Ya. Kalau dikatakan mengetahui, saya tidak tahu pasti apakah dari kapten dalam hari ini atau dari pihak internal mengetahui atau tidak, karena saya juga baru mengetahui kasus ini ya tidak lama dari pihak kejaksaan mengetahui gitu. Jadi kita sama-sama belum bisa lebih jauh mendalami terkait detailnya, tapi secara garis besar kita sudah mengetahui beberapa poin-poin. Akan tetapi tadi kalau ditanya apakah sudah tahu dari awal, saya tidak tahu pasti apakah sudah mengetahui, tapi mengingat kasus ini sudah berjalan lama, informasinya yang saya dapat dari pihak Pak Indra, memang sudah ada informasi gitu kan ke beberapa pihak di Amin dan juga mengatakan bahwa ini dia tidak terlibat, jadi dia tetap akan untuk melakukan upaya perlawanan atas hal ini gitu. Karena memang secara de jure bahkan secara de facto juga terkait dengan penggelapan yang dilakukan oleh perusahaan yang dimaksud tadi dalam kasus tersebut itu tidak ada satupun nama dari pihak dari Pak Indra itu ada di perusahaan tersebut, seperti itu. Oke, saya mau ke Pak Ketut. Pak Ketut, tadi dikatakan ya, dan kita juga dapat informasi bahwa kalau kasus ini bergulir sejak 2017 sampai 2019, dan dari pihak Timnas Amin
mendengar penjelasan dari Indra Karismiaji bahwa yang bersangkutan memang tidak terlibat. Tapi kenapa pertanyaannya baru diproses yang bersangkutan ini sekarang ini? Oke, jadi gini Mbak Nana, jadi proses penegakan hukum ini penyidikannya langsung dilakukan oleh teman-teman PPNS perpajakan ya. Ya, ketika kita sudah menyatakan P21 terhadap perkara ini, ya entah nanti kapan diserahkan itu kan tanggung jawabnya ada di penyidik. Ya. Proses penegakan hukum penyidikan itu ada di penyidik. Sementara kita hanya memproses secara pra penuntutan dan penuntutannya, dan kita baru menerima tahap 2-nya baru kemarin seperti itu. Jadi apakah dia sudah lama apa tidak ini kan tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum. Yang penting perkara tersebut belum fair hearing atau kedaluarsa seperti itu. Jadi penegakan hukum tetap jalan. Nah, mengenai polemik yang terjadi di masyarakat sampai saat ini, apakah ini termasuk dalam kategori harus dihentikan sementara apa tidak, ini jadi polemik ketika Pak Jaksa Agung mengeluarkan Isjia nomor 6 2023. Nah, saya jelaskan di sini yang terkait dengan Isjia nomor 6 2023 itu hanya khusus terkait dengan kewenangan yang ada di kejaksaan. Dalam ini perkara-perkara yang ditangani dari proses penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan yang menjadi kewenangan kejaksaan, yaitu tindak pidana korupsi dan TPPU yang melekat dalam tindak pidana korupsi itu sendiri. Itu Mbak Nana. Baik, saya mau ke Bang Aziz ya. Bang Aziz, ini tidak ada tindakan diskriminatif, memang kejaksaan sudah melakukan tugasnya sesuai dengan pelimpahan berkas, tapi dari Timnas Amin merasa ada unsur politis nggak dari penangkapan Indra Karismiaji ini? Atau ini memang proses hukum biasa saja, nggak bisa dikaitin dengan politis begitu? Dari penahanan maksud saya, maksudnya Ya, dari penahanan tersebut tentu saja kita mempertanyakan, karena memang yang pertama dari tingkat awal di PPNS tadi itu tidak ada upaya paksa penahanan tadi. Kemudian baru itu terjadi di pihak kejaksaan dan penerimaan berkas itu kan sebenarnya kan adalah bagian dari verifikasi yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Artinya kan berkas itu kan tidak serta-merta diterima oleh pihak kejaksaan, gitu kan. Itu sudah ada apa namanya tupoksi atau sudah ada apa namanya sudah ada alur yang memang sudah menjadi tupoksi kejaksaan untuk memeriksa hal tersebut. Nah, pemeriksaan itulah yang kita pertanyakan, yang kita apa namanya sangat sayangkan bagaimana secara ini membahas agak sedikit kena ke perkaranya ya, karena bagaimanapun dia ini kan di perusahaan yang dimaksud yang dituduh menggelapkan itu tidak ada apa namanya kapasitasnya di perusahaan tersebut, baik sebagai pengurus atau pemegang saham. Itu yang menurut saya sangat disayangkan, berkas tersebut diterima oleh pihak kejaksaan. Yang kedua, ada upaya ada tindakan penahanan dari pihak kejaksaan. Itu dua hal yang kita sangat sayangkan, yang kemudian menimbulkan pertanyaan dari beberapa kalangan bahwa ini ada hal-hal yang mengarah atau menjurus ke upaya-upaya kriminalisasi terhadap pihak-pihak lain. Demikian, Pak. Oke, Pak Ketut ya, ini kan kita mendengarkan bahwa Wakil Ketua Komisi 3 sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni memberikan jaminan dirinya sebagai penangguhan bagi Indra Karismiaji. Karena kan Indra Karismiaji ini selain sebagai jubir Timnas Amin, dia juga sebagai caleg dari Partai Nasdem. Ini bisa nggak sih sebetulnya prosedurnya, Pak Ketut? Ini, baik, saya harus jawab dulu apa yang disampaikan oleh Mas Ajis ya. Jadi kenapa berkas perkara sampai P21 tentu sudah melalui satu proses pemeriksaan formil dan material dari berkas perkara. Dan tentu juga sudah melalui proses ekspos eksternal dan internal dengan penyidik PPNS perpajakan. Ya, itu menurut saya sudah clear ya. Nanti kita kalau mau diuji di persidangan tentu itu akan lebih fair rupanya ya. Nah, kemudian kenapa proses penahanan dilakukan? Tentu juga teman-teman penuntut umum punya pertimbangan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam KUHP. Dan pada saat dilakukan penahanan tidak hanya satu orang yaitu saudara Nurindra, tapi juga ada tersangka-tersangka lain ya, termasuk juga Ferry Arfan dan termasuk juga Ike Andriani yang bersamaan diserahkan dalam perkara pajak yang sama. Jadi kalau kita misalnya melepas salah satu tentu ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Saya yakinkan bahwa perkara ini tidak ada unsur politisasi apalagi kriminalisasi. Nah, kemudian sebagaimana pertanyaan Mbak Nana tadi, apakah kedepannya ketika diajukan suatu penangguhan oleh teman-teman dari tim pemenangan termasuk dari Komisi 3, saya yakin akan dipertimbangkan. Segera saja diajukan ya, karena proses ini sedang berjalan ya.
mungkin bisa ditangguhkan proses penahanannya atau dialihkan penahanannya dari tahanan rutan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah. Nanti tentu akan tim penuntut umum kami akan mempertimbangkan hal tersebut, Mbak Nana. Dari Kejaksaan Agung nanti akan mengkaji terlebih dahulu ya, bagaimana opsi-opsinya, apakah bisa ditangguhkan penahanannya menjadi tahanan kota seperti yang disampaikan oleh politisi Partai Nasdem ya, Ahmad Saroni, itu sekali lagi menjadi kebijaksanaan dari pihak kejaksaan. Begitu ya Pak Ketut ya. Dan kita lihat nanti akan seperti apa, apakah betul-betul yang bersangkutan tidak bersalah dan ini tidak ada muatan politisnya, karena sekali lagi publik akan bisa menilai berdasarkan waktu nantinya apakah betul-betul ini sesuai dengan proses hukum atau ini memang ada muatan politisnya. Oke, terima kasih sekali Bapak-bapak atas penjelasannya. Ada tim hukum Timnas Amin, Aziz Yanuar dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Pak Ketut Sumedana atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Bapak-bapak. Terima kasih, Pak. Sehat, terima kasih Mas. Terima kasih, Pak Ketut. Pak Nana.